eee, kalau orang makan itu kita kelihatan banget tuh, sifat asli tengil-tengilnya manusia. Namanya kita kerja di restoran kadang-kadang gue kan beli sama elu, ya terserah gua dong, kayak gitu Iya istilahnya. Karena iya itu iya ketemu iya banget ya iya. Iya. kadang-kadang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi kita virtual lunch and talk, Waalaikumsalam. ya. Selamat siang nih harusnya, walaupun kita shootnya malam ini karena bapak tamunya ini sibuk banget, nggak bisa diajak telepon. Katanya daripada ditagih terus mending malam-malam nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, malam ini Betul. saya punya tamu nggak penting yang jauh. Eh, Ini kawan-kawan adik saya, adik kandung, Bapak Arenda Reza Rianda. Halo, orang jauh. Halo, halo Coba Bos, dadah-dadah dulu ke apa kabar kita? ke itu Halo ya. kawan-kawan YouTube. Iya, teman-teman, sebelum saya mulai, Bapak Reza ya atau Bapak Arenda ini adik kandung saya yang nomor 2. Sekarang posisinya lagi di Batam. Saya nggak perlu cerita jauh-jauh, banyak-banyak biar beliauan langsung nih yang cerita langsung eh, apa gimana ya, intinya kenalan lah ya. Oke Pak Reza, Yes. silahkan. Ah, terima kasih ini udah dikasih kesempatan nih sama YouTuber pemula ya, ini ya YouTuber pemula yang insya Allah bisa meroket ini kayaknya amin. Amin, 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 amin. Kawan- Kawan-kawan YouTube, perkenalkan, betul kata Pak Nanda tadi, saya ini adik kandungnya. Nama saya Arenda Reza Rianda. Kebetulan sarjana teknik. Iya. Eh, sekarang sekarang emang posisi lagi di Batam karena emang dari perusahaan ditugaskan dari bulan Juli lalu itu ditugaskan di Batam untuk opening store baru. Jadi salam kenal semuanya. Terus sekarang Pak Reza kerja di mana nih? Sekarang saya itu kalau nama perusahaannya itu namanya PT Ega Boga Inti. Cuman mungkin kawan-kawan nggak familiar ya kalau PT Boga Inti. Mungkin kawan-kawan lebih familiar namanya Hokben. Kalau dulu itu Hoka Hoka Bento. Oh, kalau Nah, kalau sekarang sekarang Hokben aja ya? sejak rebranding 2008, betul, sejak rebranding 2018 itu kita jadi Hokben, lebih simpel, walaupun sekarang masih banyak yang lengket itu Hoka Hoka Bento orang tahunya. Ya, ya. Di Hokben sudah sejak 2019 awal sampai sekarang, sampai 2023 begitu. Jadi sekarang ini lagi di dunia F&B nih, ini lompatnya agak jauh nih dari teknik ke F&B memang. Seperti Dari itu. gali menggali jadi masak memasak ya. Oke Pak Reza. Masak betul. Yes. Kayaknya agak susah sinyal kita nih, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya hasilnya tetap bagus. Nanti saya sambil minum juga ya. Sebelum kita lanjut lagi Pak Reza, Boleh. saya pengen Sambil Pak Reza. putus-putus nggak sih? Iya agak putus-putus tapi nggak apa-apa. Agak putus-putus nggak? Agak putus-putus Oke, sinyalnya oke. nih. Tapi udah oke sih, udah oke sih. Uh, Pak Reza, pakai. sambil kita lanjut ya Pak Reza. Saya kan tahunya Pak Reza Yes. panjang lah ceritanya ya. Cuman saya pengen Yes. Pak Reza cerita ke teman-teman itu dari lulus kuliah sampai akhirnya di F&B, ceritanya gimana, di mana aja, terus berapa lama. Boleh. Jadi dibilang panjang banget enggak sih, cuman ya lumayan lah sampai ke dengan posisi nyaman sekarang ini ceritanya agak panjang. Jadi dulu awal kuliah itu kan saya di teknik tadi benar 2011, kemudian lulus itu di 2016 awal kalau nggak salah. Sebagai sarjana teknik coba idealis kan pada saat itu Pak Nanda, nggak pingin tuh lompat-lompat, pokoknya saya pingin lah
pingin sesuai jurusan, masa kuliah sudah pontang-panting ya kan, malam jadi pagi jadi malam ya kan, namanya anak teknik ya kan. Coba idealis kurang lebih sekitar 3-4 bulan untuk ngejar sesuai jurusan, cuma rupanya berat karena kebetulan jurusan saya itu jurusan signifikan sekali ya, segmented sekali, teknik geofisika. Jadi memang untuk merobos sesuai jurusan kan pinginnya dulu Pertamina, perusahaan besar lah, Slumbersih, Petronas dan lain sebagainya. Cuman rupanya sulit karena memang selain kena jurusan baru di Unila, terus belum banyak juga senior alumni yang di atas, jadi memang base-nya masih kurang. Sehingga setelah idealisnya itu selesai, udah deh masukin aja deh, karena memang tuntutan orang tua ya begitulah ya. Jadi belum nggak kerja, sudah lulus lama dan lain sebagainya. Jadi udahlah tebar aja nih di mana-mana, hajar. Kebetulan yang manggil pertama dan diikutin tesnya itu masuklah ke bank. Bank ya. Itu kerjaan pertama itu di bank BUMN pada sebenarnya ya, BUMN, Bank Mandiri pada saat itu. Jabatan pada saat itu adalah marketing mikro pada saat itu. Sebenarnya kalau dibilang berat banget sih nggak sih, happy aja sebenarnya di bank pada saat itu. Mulai 2016 bulan 9 kalau nggak salah saya mulai start itu, dunia baru ya kan, apalagi di marketing. Cuman nggak jadi masalah sebenarnya karena pada prinsip saya ini akan ada orang introvert, ada extrovert. Nah kalau saya ini kayaknya extra extrovert kayaknya nih, terlalu berlebihan gitu, suka ngomongnya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga untuk ketemu orang banyak, ngobrol dan lain sebagainya. Sebenarnya nyaman-nyaman saja. Cuman seiring waktu berjalan pada saat itu, saya tuh di bank kayaknya hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun lewat lah di bank. Kemudian entah gimana timbul perdebatan hati lah ya. No offense siapapun sebenarnya, cuman timbul perdebatan hati masalah keagamaan, itu yang pertama. Yang kedua yang dilihat adalah jenjang karir. Kalau saya lihat, saya melihat kawan-kawan rekan-rekan yang lain juga itu pada posisi yang sama udah berapa tahun, jadi untuk nembus ke atasnya sepertinya sulit. Jadi itu atas 2 dasar itu pada akhirnya memutuskan untuk keluar lah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau nggak salah keluar pada saat itu berapa ya, 2021 lah kalau nggak salah ya pada saat itu. Walaupun banyak juga yang sebenarnya kayak orang tua juga nggak setuju, kenapa sudah dapat kerjaan, sudah enak, dekat rumah pada saat itu. Di Lampung Utara, lebih memilih resign dan lain sebagainya lah. Orang taunya kan, namanya dikerja di bank kan keren banget ya kan. Iya, necis ya. Betul Pak Nanda, padahal sebenarnya nggak juga sebenarnya, biasa-biasa saja. Karena menangnya di bawah AC aja mungkin ya. Oke. Menang kerennya aja, tapi itu yang pertama keluar itu ya 2021 bulan Januari atau Februari. Kemudian sempat struggle lagi karena memang harus nyari pekerjaan lagi dan lain, cari-cari yang mix and match. Kemudian dapat kesempatan ini di perusahaannya Pak Nanda tuh kemarin itu. Pada saat itu ya? Betul, di GP, betul. Pada saat itu sebenarnya diterima di 2 tempat. Pertama itu di bank lagi, itu di Bank Lampung. Di Bank Lampung itu saya tinggal tes kesehatan pada saat itu, kemudian berjalan juga di GGP pada saat itu. Cuman kayak gimana ya kalau saya masuk ke bank lagi, walaupun pada saat itu posisinya lebih bagus karena waktu itu maksudnya kurang lebih empty lah di Bank Lampung itu. Posisinya, tesnya juga panjang. Kenapa saya ikut tes lagi di bank waktu itu? Karena memang untuk ngisi waktu aja waktu itu, cuman lolos, karena mungkin dalam pengalaman lolos. Cuman alangkah lucunya kalau keluar dari bank terus masuk bank lagi gitu ya. Betul, kayak jilat ludah sendiri ya kan. Ngapain gitu loh, walaupun yang bagus gitu loh. Jadi akhirnya memutuskan untuk kerja di GGP pada saat itu. Posisinya kalau nggak salah ya pelaksana PPO. Kalau nggak salah waktu
pelaksana PPO yes. Iya, Pada iya, saat iya. itu masuk kalau nggak salah itu 2021 apakah dia bulan 3 atau bulan 4 jadi setelah nganggur itu dari keluar dari bank terus masuk ke GGP itu kalau nggak salah 3 apa 2 bulan gitu terus di GGP posisinya itu adalah pelaksana PPO pada saat itu. Masuk di GGP sebenarnya nggak ada masalah juga karena memang ya seorangnya juga nggak yang gimana-gimana. Orang-orang itu saya bilang tadi saya suka ketemu banyak orang. Adaptasinya juga cepat sebenarnya dengan orang dengan lingkungan. Cuman memang karena tadinya kerja di bank itu ya masuk pagi pulang sore begitu GGP ya kan dengan aktivitas yang 24 jam pada saat itu ya kan. Nggak kaget juga sih sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman ya suasana baru aja kadang-kadang. Kalau pelaksana PPO kan harus ngelihat operasional juga ya kan ke Iya, line. iya, iya. Kadang-kadang pulang subuh, pulang ini dan harus ngekos dan biasanya tinggal di kota pada saat itu di GGP Tinggal pindah di ke kebun hutan. ya. Tinggal di kebun. Seminggu sekali, seminggu 2 kali ada istilah closing di GGP ya kan. Jadi kadang-kadang pulang dari kebun itu jam 2, jam 3, terus kerja lagi jam 8, jam 9 ya. Itu dijalanin kurang lebih hampir setahun lah ya, hampir setahun ya. Hitungannya hampir setahun. Cuman di masa penghujung pada prinsipnya saya sih nyaman-nyaman aja. Cuman saya ngelihat sama lah di GGP saya nggak ngelihat sesuatu yang bisa saya naik posisi jabatan pada saat itu karena saya dulu awalnya saya berpikir saya di GGP saya nggak mau di posisi yang sama itu lebih dari setahun. Pada saat itu saya berpikir seperti itu gitu loh. Kemudian saya ngelihat kayaknya susah sih naiknya, nerobosnya nih di GGP kayaknya. Entah karena saya basic saya bukan pertanian juga, karena memang perusahaan pertanian di GGP. Jadi berpikir untuk mencari. Nah, di bulan keberapa lah itu bulan ke-11 atau bulan ke-12 itu saya masih di GGP tapi sudah sebar-sebar tuh CV tuh. Sebar sana, sebar sini. Curi-curi tes kadang-kadang walaupun online dan lain sebagainya. Kemudian ngelihat lamaran tuh dulu itu di mana ya ngelihat lamaran di Hokben itu kalau nggak salah di CCED Unila lah kayak akun Oh Instagramnya iya, untuk iya, kayak anu ya. alumni Universitas Lampung. Jasa lowongan kerja. Memang saya juga daftar itu. Betul. Yang punya Unila itu. Pada tuh ngelihat kemudian kebetulan juga penempatannya Lampung. Kemudian coba kulik ya, coba cari tahu kan ya, di Lampung kan juga bukan barang baru. Kita taunya Hokben cuma dari iklan pada saat itu ya kan. Hokben atau Kabento cuma taunya dari iklan. Jadi coba cari tahu ternyata Hokben itu sudah lama sekali ya, udah dari 1985 bukan perusahaan baru gitu loh. Sudah lama banget dan cabangnya sudah besar. Kemudian dia mau expand pertama kali untuk di Lampung. Walaupun pada saat itu Lampung itu sudah buka pertama tuh di Mall Bumi Kedaton, kemudian nyari MT untuk cabang kedua. Okay. Nah, sambil kerja di GGP kan memang proses tesnya itu kalau nggak salah hampir 2 bulan itu Pak Nanda. Jadi sambil kerja sambil tes tuh. Nyuri-nyuri itu sama atasan kadang-kadang izin ini itu agak nggak bagus sebenarnya. Cuman karena emang tesnya di Bandar Lampung pada saat itu kemudian GGP di Lampung Timur. Ada beberapa tes kan panjang, mulai dari psikotes, FGD, tes kesehatan dan lain-lain itu dijalanin kurang lebih itu sebulan atau 2 bulan lah, sebulan lebih kalau nggak salah. Kemudian confirm di GGP, confirm di Hokben, kemudian barulah ngomong tuh sama atasan, Pak saya ada rencana mau resign tanggal segini karena begini seperti itu. Resign itu kalau nggak salah Pak Nanda itu bulan 4 ya, bulan 4 kalau nggak salah saya ngajuin resign itu dari GGP. Seperti itu. Baru tanda tangan kontrak itu bulan 4 lah, bulan 4 itu tanda tangan kontrak pertama MT itu di Bandar Lampung itu yang mulai bulan 4 2021. 2019 sih. 2019 ya? 2019 ya? Iya, 2019. Yes, 2019. Jadi start awalnya itu. Jadi dari lulus kuliah 2016 itu sudah 2 perusahaan sampai di perusahaan PT Yoga Begenti atau Hokben sekarang itu dari 2019.
Jadi ceritanya lumayan panjang itu Pak. Ya, Sampai sekarang. 2019 ya. Berarti sudah Betul, betul. ada 3 industri. Ada industri Yes, betul. perbankan, Yes. ada Perbankan, industri pertanian dan perkebunan, walaupun pertanian kemudian, yes, fokusnya betul. di pengelolaan informasi ya kalau PPO ya. Betul. Terus sekarang di F&B. Kalau Yes. perbankan dan perkebunan itu saya skip lah, kayaknya ya hanya pengalaman saja ya. Nah, yang betul. sekarang ini F&B nih Pak Reza. Saya pengen Pak Reza itu kasih saya apa sih sebenarnya enaknya kerja di F&B. Ya makan Yes. gratis pastilah ya. Betul. Saya ini sebelum lanjut ya teman-teman, saya dulu kalau Pak Reza ini masih di Bandar Lampung, saya sering ke Hokben dan dapat diskon ya. Oke, itu yang pertama, enaknya Aman. apa di F&B dan gak enaknya apa di F&B. Yes, betul. Oke, saya mulai dari mana ya, Gabung? Mungkin lebih mulai di nggak enaknya dulu. Nanti baru enaknya, karena sebenarnya enaknya hampir balance ini. Semenjak saya masuk di 2019, saya juga orang baru di F&B, bukan orang yang udah ngerti banget tuh di F&B apa sebenarnya. Saya cuma modal, itu yang pertama, saya cuma modal orang yang suka temu banyak orang, suka ngobrol, kemudian suka temu orang baru itu, terus dengan modal itu ya udah F&B kan kita temu orang baru tiap hari gitu namanya pelanggan kan. Kalau ditanya susahnya apa, yang pertama pada saat itu masuk sebagai MC supervisor, yang pertama adalah shifting. Itu yang pertama ya, kawan-kawan juga harus tahu, hampir semua F&B itu shifting. Ada 2 shift, bahkan beberapa store itu 3 shift. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk bahasanya Hokben itu P1 atau midnight, seperti itu. Jadi shifting itu kan kalau saya mungkin nggak begitu beban gitu, karena memang kemarin di GGP juga sering pulang malam ya kayak gitu. Jadi nggak begitu beban, apalagi di tengah kota. Shifting itu yang pertama agak berat mungkin untuk kawan-kawan yang baru, terutama mungkin yang baru-baru mau coba di F&B, kalian harus tahu kalau shifting. Yang kedua, agak enaknya lagi kalau menurut saya adalah liburnya itu tidak teratur, kawan-kawan YouTube. Kan harus tahu kalau orang itu liburnya Sabtu Minggu. Okay. Ya kan, kalau di F&B mana ada Sabtu Minggu tuh waktunya panen, waktunya cari duit kalau kata orang F&B. Jadi jangan berharap kita ada libur Sabtu Minggu. Kalaupun ada itu kita harus request dengan berbagai alasan dan lain sebagainya lah. Itu jadi kita libur pada prinsipnya sama, jumlah liburnya itu pada prinsipnya sama, cuman kita agak nggak mungkin, agak impossible untuk libur di tanggal merah sama libur di Sabtu Minggu. Weekend. Kemudian gitu ya. Sama berlanjut dari itu tadi, sama kayak hari raya. Kalau Muslim kan ada Lebaran itu, ya jangan berharap tutup gitu. Terus tuh Lebaran tuh panennya gitu loh. Okay. Mungkin Lebaran pertama agak sepi, Lebaran kedua, dan saya sering kali tuh kalau pulang kampung kadang-kadang pulang bentar, sholat Id atau H-1, sisanya udah let's go lagi tuh. Selalu seperti itu kayak gitu. Oke. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sulitnya di F&B kita akan melihat sifat aslinya manusia kalau menurut saya gitu. Gimana tuh? Itu tuh kawan-kawan harus tahu. Kalau orang makan itu kita kelihatan banget tuh sifat asli tengil-tengilnya manusia. Namanya kita kerja di restoran, kadang-kadang gue kan beli sama elu, ya terserah gue dong, kayak itu istilahnya. Kadang-kadang nyakitin hati gitu loh. Kadang-kadang pas kita lagi di depan gitu, misalnya dibantu kasir atau seperti apa, kadang-kadang uang aja dilempar, makanan hamburan segala macam, merintahin kita udah kayak kita bawahan dia ya. Pada prinsip lama kan pembeli adalah raja ya kan. Nah itu yang sedikit menyebalkan sebenarnya, itu beratnya dan gak enaknya. Ada berapa item tuh tadi? Tiga item lah ya. Shifting, libur sama tadi ya. Itu dia sifat manusia kalau kerja di F&B gitu, apaan banget, ya ampun, kadang-kadang ya gitulah ya. Sedih kalau ceritain.
Terus itu nggak enaknya ya. Kalau enaknya sih banyak sih sebenarnya kalau enaknya, cuman saya harus bilang kalau bisnis F&B bisnis yang akan terus sustain ya. Apalagi kita di perusahaan yang jangkarnya sudah bagus kayak Hokben ini kan yang udah dari lama. Karena semua orang pada prinsipnya butuh makan. Ya kan Pak Nanda ya? Iya, ya kan, iya, semua iya. orang butuh makan. Oh, tiap hari orang nggak, kalau orang nggak makan Butuh mati, makan ya, dan butuh diskon. Betul. Jadi orang bilang itu bisnis F&B itu sulit matinya, apalagi kebetulan saya di perusahaan F&B yang bukan baru, yang bukan ecek-ecek gitu loh. Jadi berdasar dari itu kita lebih nyaman lah untuk bekerja di F&B, karena ya itu pada prinsipnya semua orang butuh makan. Ya, ya. Kemudian lebih settle gitu ya. Oh, bukan lebih settle. Betul. Lebih sustain lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi masuknya bukan di perusahaan yang baru mulai, karena memang ini perusahaan udah lama banget. Saya bilang tadi udah dari 1985 gitu kan. Kemudian enaknya apalagi dari sisi fee pun, dari sisi gaji pun dengan posisi saya yang pada saat itu kita bersaing lah ya dengan untuk level PNS dan lain sebagainya, itu dari sisi fee itu bersaing. Bisa diadu lah Pak Nanda secara dari penghasilan ya. Betul. Terus apalagi enaknya di F&B ya. Kemudian enaknya di F&B kalau saya sih ya, ya kita temu banyak orang. Oke. Kita bisa temu orang tuh tiap hari, berbeda-beda, bisa temu relasi, siapapun kita temu kayak gitu, tergantung gimana kita ngelolanya. Terus enaknya lagi apa ya? Kalau saya, kenapa saya masih sekarang sampai di sini, saya suka dengan jenjang karirnya yang jelas, travel path-nya itu jelas. Abis ini kalau lu mau bagus, kesini, jenjangnya ada dan contohnya ada. Itu. Kemudian untuk kerja di F&B apalagi bagusnya ya? Sebenarnya banyak kalau mau dikulik-kulik, tapi kurang lebih kayak gitu deh, Pak Nanda ya. Ada berapa item dari 4-5 item lah ya. Ya, mulai dari karir, gaji dan sebagainya ya. Kalau saya sih diskon itu tadi. Jadi setiap makan kita tempat Pak Reza dapat diskon lah, intinya kayak gitu. Beberapa kali sih ya, baik dengan keluarga ataupun teman rekan-rekan kerja, kalau kita makan pokoknya tempatnya Pak Reza dan diskon. Oke. Nah, kan tadi sudah cerita banyak ya, masuk sebagai MT, terus saya tahu juga sempat jadi supervisor shift, dan sekarang store manager ya? Atau gimana? Betul. Store manager ya? Ya, store manager. Nah, dari 3 posisi itu ya, kan kita mau bahas nih, temanya YouTube-nya ini kan adalah dunia kerja. Nah, Pak Reza, apa sih yang menarik dari dunia kerja di Hokben ya? Kan Pak Reza sudah, saya nggak sebut F&B secara umum ya, tapi ini Hokben karena Pak Reza kan pengalamannya di 3 posisi di satu perusahaan yang sama. Yang unik di dunia kerjanya itu seperti apa sebenarnya dibandingkan dengan industri yang sebelumnya? Apakah karena kita masuk dia sebagai supervisor, MT dan sebagainya, challenge-nya apa di berbagai posisi, termasuk nanti saat jadi store manager ini kan pengelolaan sumber daya ya, baik betul. maupun manusia atau potensi yang lain kayak gitu. Oke, gimana tuh Pak Reza? Benar, Pak Nanda, masuknya kan kenapa mungkin lebih ini ya, kenapa mungkin sekarang lebih enak gitu, kenapa dia benar-benar mungkin karena mungkin masuknya itu mungkin mulainya udah mulai dari supervisor walaupun MT ya. Kita tahu sekali MT itu diproses seperti apa di awal-awal ya kan. Pokoknya kebetulan pada saat itu kan saya penempatan pertama itu di Tangerang ya, di Tangerang Karawaci. Store pertama saya itu Karawaci, Pak Nanda, salah satu mall yang terbesar lah di Banten. Terus saya punya kantor pusat itu di Jakarta Timur. Itu hampir setiap minggu tuh bolak-balik presentasi dan lain sebagainya, memang struggle. Kemudian lulus itu 2019, berarti lulus 2020 sebagai supervisor. Kebetulan saya yang agak cepat ini prosesnya Pak Nanda, dapat kesempatan yang lebih cepat dibanding kawan-kawan yang lain. Kemudian setelah 2020 jadi supervisor shift itu, manager in charge itu setahun, akhirnya 2021
di 2021 saya udah ikut kelas untuk jadi store manager. Oke. Itu mulai 2021, kemudian kelasnya juga cukup panjang karena memang waktu itu masih mencari-cari karena memang cara yang baru untuk HLDP bahasanya kalau di Okben jadi manajer itu lulus 2022 begitu. Kalau tadi ditanya sebenarnya ada yang unik atau seperti apa, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Menurut saya juga tempat kerja gimana kita ngebawanya Pak Nanda. Tempat kerja itu kalau kita bawa enak, kalau kita bawa enjoy, mungkin semuanya ya. Ini cuma ya nikmat-nikmat saja. Karena memang setiap pekerjaan itu kan ada kesulitannya masing-masing. Iya. Ada caranya masing-masing. Kalau yang saya bilang kemarin, tadi itu kan asik dan lain sebagai halnya harus kerja malam, orang tidur, kita datang jam 11 malam pada saat jadi supervisor pada saat itu ya kan. Kemudian dulu saya penempatannya di Antasari, store kedua saya Pak Nanda. Di Antasari itu ada kayak klub gitu. Ini sambil cerita nih. Di samping store Antasari ada kayak klub. Iya, apa ya? Unsilent. Anak muda lah ya. Unsilent. Unsilent dan mixologi lah. Ya mixologi ya. Ya tempat-tempat anak muda ya kan untuk ya anak-anak muda untuk cari hiburan. Ini kalau malam tuh seru aja, apalagi kalau malam minggu. Pasti terjadi tawuran tuh Pak Nanda. Aduh, saya nggak tahu ya. Cuman kita kalau udah malam minggu, kebetulan si Pinca udah deg-degan aja. Jadi udah stay itu di depan. Karena always setiap minggu pasti ada ya berantem, ricuhan ya. Tawuran lah, ada inilah, ada itulah sempet beberapa kali itu yang kejar-kejaran sampai masuk ke store itu pernah beberapa kali lah itu. Sempat beberapa kali juga tuh kejar-kejaran, lempar-lemparan botol, ada yang pecah pala, bocor, mukanya darah semua tuh ke store itu. Kebetulan saya yang jaga minta tolong pak. Ya itulah yang agak unik-unik lah ya kalau kita malam itu karena di samping klub itu tadi pengalaman sendiri lah dan ya enak kalau untuk ceritain. Iya. Kemudian di perjalanan jadi untuk setelah 2022 itu jadi manajer probation, itu saya pindah store lagi. Kalau dari Karawaci kemudian. Sebelum kita lanjut cerita nih Pak Reza, ini karena masih pemula Pak Reza, ini Zoom-nya belum Zoom premium. Jadi kita stop dulu sebentar, nanti kita buat baru supaya nanti lanjut lagi ya. Ditunda dulu. Jadi kita mulai nanti dari 2022 ya, gimana ya? Yes. Kita tunda dulu. Oke.